Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Amos 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Ibu Yana akan membaca satu ayat saja untuk bahan pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu Yana akan membaca ayat yang ke-11. Kamu menginjak-injak orang yang lemah dan memungut pajak gandum. Sebab itu sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu, akan dipotong. Kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Adik-adik, pernahkah adik-adik meremehkan orang lain? Atau memandang rendah orang lain? Pernah nggak? Kira-kira kenapa engkau memandang rendah orang lain atau semena-mena kepada orang lain? Karena dia lebih kecil mungkin ya, karena dia lebih muda, atau karena dia lebih miskin daripadamu, atau karena dia lebih jelek, atau dia badannya terlalu gendut, atau badannya terlalu kecil sehingga kau akhirnya semena-mena, atau istilah hari ini adalah membuli temanmu sendiri. Kira-kira alasannya apa? Karena tidak suka, atau memandang aneh, atau memang orang itu gampang sekali dibully. Adik-adik, firman hari ini mengingatkan kita kalau kita semena-mena pada orang lain, memandang rendah orang lain, menginjak-injak harga dirinya, Tuhan bilang apa? Apapun yang kau kerjakan tidak akan berhasil. Wah, ternyata efek dari pembulian itu ternyata sangat besar ya adik-adik. Bukan hanya kepada orang yang kamu bully, tetapi pada dirimu yang suka membuli. Berkat Tuhan tidak akan turun padamu. Apa yang kau kerjakan tidak akan berhasil. Firman Tuhan yang mengatakan lah ya, bukan Ibu Yona, tapi firman Tuhan. Saat kau mendirikan rumah, rumahmu tidak akan rubuh. Saat engkau menanam anggur, engkau tidak akan bisa meminum. Udah kerja keras nih, udah kerja keras mengerjakan sesuatu, ternyata hasilnya tidak ada. Alasannya karena apa? Ayatnya 11, kamu menginjak-injak orang yang lemah. Karena orang yang suka membuli, menganggap orang lain lebih lemah, menganggap orang lain itu gampang sekali dikerjain, engkau akan mudah untuk menghancurkan pekerjaan tanganmu. Nah, jadi jangan ya, hari ini kita belajar, kita tidak boleh memandang lemah orang lain. Kita harus memberikan respect, memberikan hormat, memberikan apresiasi. Tidak boleh menyenggol-nyenggol orang lain, ngatain, dasar kamu gendut, dasar kamu jelek gitu. Nggak boleh, karena apa? Berarti kamu seperti firman Tuhan hari ini, memandang remeh orang lain. Itu akan membuat engkau tidak diberkati. Apa yang kau kerjakan pasti akan gagal, karena engkau suka merendahkan orang lain. Hari-hari ini coba introspeksi diri sendiri, coba nilai diri sendiri. Apakah saya adalah tipe orang yang suka merendahkan orang lain? Kalau engkau tipe seperti itu, bertobatlah. Ingat baik-baik adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua orang. Bagaimanapun keadaannya, Tuhan mengasihi. Bukti kasihnya adalah Dia mati di kayu salib, bukan hanya untuk orang yang baik, bukan hanya untuk orang yang benar, tapi Dia mati di kayu salib untuk orang-orang jahat juga. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mengapa orang jahat dikasihi Tuhan? Karena Tuhan berharap orang-orang jahat itu menjadi baik karena menerima kasih Kristus. Hari ini engkau yang sudah menerima Kristus, jangan mudah untuk membuli atau meremehkan orang lain. Mulailah engkau menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menghormati orang lain, karena Kristus sudah mengajari bagaimana kita menghormati orang lain. Ibu berharap semuanya menjadi anak-anak yang hebat, mempunyai sopan santun, menghargai orang lain. Ingat baik-baik adik-adik, perlakukan orang lain bagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau kau ingin diperlakukan baik, kau harus memperlakukan baik semua orang. Baik yang lebih muda padamu atau yang lebih ekonominya lebih rendah padamu, kau pun harus menghormatinya.
Walaupun misalnya itu adalah ART atau pembantu di rumahmu atau tukang sampah di pinggir jalan, engkau pun harus memberi hormat. Memberi hormat bukan begini ya, bukan, tapi berbicara dengan sopan, mengucapkan terima kasih, permisi, maaf. Itu adalah 3 kata istimewa yang harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami diingatkan untuk tidak merendahkan orang lain. Ajari kami untuk menghormati orang lain. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus. Hidupku bagi Kristus. Habatus